Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Imas Sumarni, umur saya 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Saya mempunyai anak dua, kelas 2 sama kelas 1. Baik, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Selama pembelajaran daring, apakah ibu selalu mendampingi anak ibu mengikuti setiap pembelajaran setiap harinya? Selalu. Yang pertanyaan selanjutnya. Apakah selama pembelajaran daring, anak ibu selalu bersemangat mengikuti pembelajaran daring? Kalau selama ini masih semangat. Belum ada ininya ya, belum ada bosannya. Pertanyaan selanjutnya. Usaha apa yang ibu lakukan agar anak ibu tetap semangat mengikuti pembelajaran daring? Memberikan motivasi. Terus ya memberi nanti kalau udah belajar nanti dikasih apa gitu, apresiasi ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak ibu dapat memahami apa yang dipelajari? Alhamdulillah dapat. Selanjutnya, biasanya hal apa yang membuat anak ibu tidak fokus belajar? Bermain HP. Terus ingin cepat-cepat main sama ingin teman-teman. cepat bermain karena suka ada yang ngajak main gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu meningkat itu udah ya, maaf ya guys. Pertanyaan selanjutnya, adakah kendala ibu dalam mendampingi anak belajar secara daring? Ada banyak kendalanya. Kadang anak susah, terusan kota, terusan sibuk barengan sama pekerjaan rumah gitu. Kalau kuota nggak dapat lagi dari pemerintah? Belum pernah, saya mah belum pernah dapat. Oh, ya. Kartu gitu dari sekolah juga enggak? Belum. Itu harus ya nanti dikasih dari sekolah. Pertanyaan selanjutnya, metode apa yang ibu gunakan saat mendampingi anak belajar? Menyampaikan dulu pembelajaran yang akan dilaksanakan di hari itu, atau misalkan belajar bareng-bareng sama anaknya? Ya, belajar bareng-bareng dulu, nanti anak saya mengikuti, saya menjelaskan. Ya kan, soalnya kan anak saya kan pas pandemi sekolahnya jadi belum lancar, kelas 1 belum membaca, pernah sama sekali ke sekolah, belum lancar, jadi belum bisa, jadi saya itu dulu, nanti diturutin sama anak saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu memberikan teguran kepada anak saat anak malas belajar? Ya ditakut-takutin aja, nanti kalau kamu tidak sekolah nanti akan jadi orang bodoh dan tidak akan jadi orang sukses gitu. Jadi anaknya semangat belajar ya. Iya. Pertanyaan terakhir, apa harapan ibu ke depannya? Harapannya ya biar pandeminya cepat berakhir. Amin. Agar sekolah anak-anak belajar lagi seperti biasa, sekolah masuk, biar tidak di rumah aja, kan lama-lama anak bosan di rumah belajarnya. Ibu juga sama ya? Iya, saya juga pusing kan. Iya, cukup sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan kata. Makasih, dadah. Sekarang Cindy sudah bersama dengan ibu, boleh memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Tita, alamat Tonsa Bentang, RT 6 RW 25. Anak saya ada dua orang anak. Yang satu masih sekolah di kelas 6, yang dua masih TK. Umur ibu? 37. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Kita mulai ya, Bu. Oke. Selama pembelajaran daring, apakah ibu selalu mendampingi anak ibu untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya? Selalu. Soalnya ada di rumah, jadi tetap harus mendampingi. Setiap saat ya. Selanjutnya, apakah selama pembelajaran daring anak ibu selalu bersemangat mengikuti pembelajaran? Gimana moodnya? Kadang semangat, kadang enggak gitu. Apalagi lihat pelajarannya dulu. Iya. Usaha apa yang ibu lakukan agar anak ibu tetap semangat mengikuti pembelajaran daring? Ya, dari pagi udah membangunkan, ngasih ini dulu ngasih motivasi, terus sarapan jangan lupa biar semangat gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak ibu dapat memahami apa yang dipelajari? Ya, tentunya harus saya pelajari dulu, habis itu diterangin sama anaknya gitu, baru mulai memahami. Pertanyaan selanjutnya, biasanya hal apa yang membuat anak ibu tidak fokus belajar? Ya, memegang handphone. Oh iya. Selain pelajaran, dia
ingin ke main HP Insta- terus. main handphone ke Instagram atau apa game gitu, jadi nggak fokus gitu. Selanjutnya, bagaimana cara ibu meningkatkan semangat belajar kepada anak? Caranya ya udah berbagai cara sih. Contohnya Tentunya, apa, Bu? boleh main handphone sebentar tapi harus fokus lagi gitu. Habis itu ya memotivasinya makan, pengen apa dulu gitu. Oh, iya. Ya gimana lah Dikasih caranya istirahat gitu, dulu. istirahat dulu jeda gitu. Selanjutnya, adakah kendala ibu dalam mendampingi anak belajar secara daring? Banyak kendalanya. Kalau dari ini misalkan aplikasi yang selama dipakai selama daring itu ada kendala nggak? Dari segi sinyal rumah saya kan lumayan, Oh, iya. sinyalnya Agak kan susah. susah. Pas mau ini juga kan mau ngabsen pakai ini kan aplikasi Google Form. Google Form itu juga kadang-kadang sinyalnya rada loading gitu. Terus di samping itu juga ya kadang-kadang kan kuotanya udah menipis gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi bantuan kuota. baru mau masuk sekarang. Udah lama sih, udah berapa bulan, cuma beberapa kali lah. Itu Jadi juga nggak setiap bulan itu ada. juga bukan masuknya ke nomor saya langsung, kan dikasih dikasih nomor kartu kan tiap orang kan beda-beda ya. Iya. Sinyalnya kalau saya kan bagusnya Telkomsel, yang dari sekolah dikasihnya eksis, jadi nggak terlalu kepake gitu. Jadi tetap harus mengeluarkan uang sendiri ya. Pertanyaan selanjutnya, metode apa yang ibu gunakan saat mendampingi anak belajar daring? Metode kayak gimana ya? Jadi misalkan ketika anak diberikan tugas oleh gurunya, ibu mempelajari dulu Oh, iya. baru dijelaskan kepada anak, Iya. atau misalkan belajar bareng-bareng sama anaknya. Sambil belajar bareng saya mengikuti videonya, anak yang tidak mengerti nanti saya jelasin. Seringnya sih kayak gitu, nanti saya jelasin kayak matematika contohnya kayak gini, saya belajarin. Habis itu sampai anak mengerti baru saya lepas dulu gitu. Nah, dilihat nanti hasilnya gitu sampai mana. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu memberikan teguran kepada anak saat anak malas belajar? Teguran tentunya dikasih tahu dulu ya, diomongin atau apa. Kalau udah bandel banget sama saya nggak dikasih handphone. Jadi cukup disita buat dulu. belajar aja gitu, buat belajar udah gitu. Mau anaknya ngambek atau gimana udah, soalnya udah nggak ada Tanggung alasan jawab lagi. ya kalau belajar. Iya, soalnya kan kalau udah lihat yang lain saya juga takutnya gimana gitu. Nomor satunya itu kuotanya nanti kan buat Iya, belajar habis. ya, khususnya buat belajar, nanti kehabisan buat yang lain gitu. Yang pertanyaan terakhir, Bu, apa harapan ibu ke depannya? Harapannya tidak usah daring-daring lagi, soalnya udah mau nyampe berapa ya, setahun Hampir lebih 2 kan. tahun ya, Bu. Udah sampai anaknya juga udah jenuh, apalagi saya yang di rumah kan bukan harus satu anak, ada 2 anak, belum lagi Pekerjaan di rumah. iya pekerjaan di rumah, belum lagi yang mainnya gitu ya. Jadi satu otak itu mencabang kemana-kemana gitu. Belum anaknya suka rada rewel gitu, gimana moodnya. Kemarin juga kan udah ada simulasi dari sekolah udah bagus, cuman nggak tahu sekarang malah kayak gini lagi. Ya, semoga pandeminya cepat selesai. Iya gitu. Terus kalau bisa kan bisa dibagi 2 lah gitu anaknya, mematuhi prokes itu harus kan, jadi bisa memperlancar buat belajar lagi si anak gitu. Soalnya anaknya juga udah kangen sama gurunya, sama lingkungan sekolah, sama teman-temannya juga gitu. Cukup sekian Ibu pertanyaan Iya. dari Cindy. Makasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan kata. Iya. Udah, makasih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sudah bersama dengan Ibu. Boleh memperkenalkan diri dulu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rospini, umur saya 35 tahun. Saya mempunyai 2 anak. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Kita mulai aja ya. Pertanyaan Oke. pertama. Selama pembelajaran daring, apakah Ibu selalu mendampingi anak Ibu mengikuti setiap pembelajaran setiap harinya? Oh iya, pasti selalu harus mendampingi dong. Baik, yang selanjutnya. Apakah selama pembelajaran daring, anak Ibu selalu bersemangat mengikuti pembelajaran? Ya, setiap ada terkadang semangat, terkadang juga enggak. Gimana moodnya ya? Ya. Selanjutnya, usaha apa yang Ibu lakukan agar anak Ibu tetap semangat mengikuti pembelajaran daring?
memberikan motivasi supaya anak saya lebih bersemangat menjalankan pembelajaran daringnya. Ibu selalu memberikan apresiasi nggak? Ya, Contohnya kayak apa, Bu? memberikan makanan kesukaannya supaya dia bersemangat Jadi belajarnya. belajar sambil makan juga Iya ya. gitu. Selanjutnya, apakah anak ibu dapat memahami apa yang dipelajari? Ya, terkadang paham, terkadang juga dia sangat bingung. Gimana pembelajarannya berarti ya? Ya, Yang selanjutnya, biasanya hal apa yang membuat anak ibu tidak fokus belajar? terkadang main HP juga itu jadi kendala. Terus, Terkadang juga lagi bad mood. gimana anaknya juga ya sebenarnya? Selanjutnya, bagaimana cara ibu meningkatkan semangat belajar kepada anak? Mendorong apa ya, supaya dia bersemangat. Ya, memberi makanan kesukaan supaya dia tambah bersemangat lah gitu. Rajin belajar jadinya. Ya, Selanjutnya, adakah kendala ibu dalam mendampingi anak belajar secara daring? terkadang-kadang sih. Iya, Kalau dari sinyal ada apa enggak? ya sinyal terkadang ada suka gangguan gitu. Kalau anaknya lebih sering bisa diatur atau lebih seringnya susah diatur? Dua-duanya ada. Jadi ini ya complicated ya. Selanjutnya, metode apa yang ibu gunakan saat mendampingi anak belajar daring? Metode Mendampingi anak dari pertama sampai terakhir pembelajaran. mendampingi anak pertama dari Awal belajar sampai akhir belajar. Sampai selesai. Ya, Selanjutnya, bagaimana cara ibu memberikan teguran kepada anak saat anak malas belajar? ya memberi teguran sedikit supaya dia mau belajar Lebih tegas. lebih tegas lah, disiplin. Oh, iya. Yang terakhir, apa harapan ibu ke depannya? Semoga situasi pandemi COVID-19. COVID-19 ini cepat berlalu supaya anak-anak bisa kembali ke sekolah seperti sedia kala. Ya, cukup sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Kasih kembali. Dadah.